Halo semuanya, selamat datang di channel Sebelah Tanda Tanya. Pernah nggak sih kalian ngelihat kucing kepleset dari tempat tinggi, terus badannya muter di udara, dan hap, mendarat santai banget pakai empat kakinya? Buat kita mungkin kelihatannya biasa aja ya, tapi kalian tahu nggak, kemampuan kucing ini tuh sebenarnya paradoks fisika berusia ratusan tahun. Saking bikin pusingnya, ilmuwan legendaris sekelas James Clerk Maxwell, bapak elektromagnetisme itu loh, sampai dikabarkan sengaja ngelemparin kucing di kampusnya cuma buat mecahin teka-teki ini. Beneran deh. Jadi siap-siap ya, karena di Explainer kali ini kita bakal ngebongkar habis rahasia gila di balik pendaratan sempurna seekor kucing. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal ngupas tuntas sains di balik manuver akrobatik yang super keren ini. Kita nggak cuma lihat dari satu sisi aja nih, kita bakal gabungin biologi, biomekanika, sampai fisika teoretis. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, kita juga bakal ngebahas satu paradoks statistik medis yang mengejutkan banget soal kucing yang jatuh dari gedung pencakar langit. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal telusuri misteri kucing jatuh. Terus kita bedah sensor tubuh dan anatomi mereka. Habis itu masuk ke fisika pendaratan kucing, lanjut ke paradoks sindrom high rise, dan kita tutup dengan ngeliat gimana biologi dan fisikanya tuh dalam sinergi alam. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri kucing jatuh, teka-teki ilmiah abad ke-19. Coba bayangin kalian hidup di zaman itu, pas hukum fisika klasik lagi jaya-jayanya, tiba-tiba ada hewan peliharaan yang kayaknya ngelanggar semua hukum itu dengan gampang banget. Kalau kita runut sejarahnya, usaha buat mecahin misteri ini tuh panjang banget. Di tahun 1700, Antoine Perrin nyoba jelasin pakai teori daya apung, ibarat benda di dalam air. Tapi, terobosan gedenya baru muncul nih di tahun 1894 nih. Waktu itu, Etienne Gilles Marey pakai kronofotografi buat ngerekam kucing jatuh di 60 frame per detik. Fotonya tuh bener-bener bikin geger dunia fisika. Kenapa? Karena foto itu ngebuktiin kalau kucing bisa muter pakai massa tubuhnya sendiri tanpa harus nolakan badan ke benda lain. Perdebatan pun pecah. Sampai akhirnya di tahun 1969, model matematika Keyn-Sharrer ngasih pencerahan. Dan pemahaman kita ini terus disempurnain sampai ada studi anatomi terbaru dari Jepang di tahun 2026. Sebelum kita pusing mikirin rumus fisika, kita perlu paham dulu nih hardware alias perangkat keras yang dimiliki kucing. Kita masuk ke bagian sensor tubuh dan anatomi. Kucing tuh ibaratnya udah dibekalin toolkit anatomi bawaan yang bikin mereka kayak punya kekuatan super. Coba deh, mereka punya 30 tulang belakang yang disambungin sama bantalan super elastis. Jadi tulang belakangnya tuh bertindak kayak rantai yang lentur banget. Terus, mereka juga nggak punya tulang selangka yang fungsional, makanya bahu mereka bisa gerak bebas banget. Oh ya, jangan lupain juga kumisnya. Kumis ini bukan cuma hiasan, tapi berfungsi sebagai sensor aliran udara buat mengukur kecepatan dan jarak di sekitar mereka. Keren kan? Tapi, dari semua alat itu, yang paling krusial adalah aparatus vestibular. Letaknya jauh di dalam telinga, dan ini tuh semacam giroskop alaminya kucing. Bentuknya saluran berisi cairan yang bakal langsung ngedeteksi detik ketika si kucing nggak lagi napak di tanah dan mulai ngerasain gravitasi. Gilanya lagi, dalam waktu kurang dari 0,1 detik, bahkan sebelum kucingnya sempat sadar buat mikir, sistem ini udah ngirim sinyal ke otak buat memicu yang namanya refleks meluruskan. Saking sensitifnya sistem ini, infeksi telinga ringan aja bisa bikin kucing kehilangan kemampuan mendarat manjanya ini. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kucing punya alatnya. Terus pertanyaannya, fisika pendaratan kucing itu gimana kerjanya? Gimana ceritanya benda yang jatuh bebas di udara, tanpa ada pijakan buat nolak, bisa muter badannya sendiri? Bukannya itu ngelanggar hukum kekekalan momentum sudut ya? Kunci utamanya ada di persamaan fundamental fisika yang satu ini. Total momentum sudut dari sistem yang jatuh bebas itu harus 0. Rahasianya ada pada momen inersia. Gampangnya, ini tuh seberapa susah suatu benda buat diputar, yang sangat bergantung pada sebaran massanya. Coba bayangin pemain ice skating yang lagi muter. Pas mereka ngerentangin tangan, putarannya melambat karena inersianya tinggi. Tapi pas tangannya ditarik ke dada, putarannya langsung ngebut karena inersianya rendah. Percaya nggak percaya, kucing ngelakuin trik yang persis sama, tapi dengan ngebagi tubuhnya jadi 2 bagian yang gerak sendiri-sendiri. Kalau kita lihat dari model matematika Keyn-Sharrer buatan tahun 1969, kucing ngebagi tubuhnya jadi 2. Pertama, dia muter kepalanya. Kedua, dia narik kaki depannya ke dalam buat nurunin inersia depan, terus ngerentangin kaki belakangnya buat naikin inersia belakang. Jadi pas dia muter badan bagian depan, badan bagian belakang cuma muter dikit banget ke arah yang berlawanan. Ini bikin total momentumnya tetap 0.
Langkah ketiga, prosesnya dibalik. Kaki depan direntangin, kaki belakang ditarik. Sekarang bagian belakangnya bisa muter cepat buat nyusul bagian depan. Intinya, kucing ini pinter banget ngakalin distribusi massa tubuhnya secara dinamis buat dapat rotasi 180 derajat murni di udara. Fakta ini makin mind-blowing kalau kita lihat penemuan riset Universitas Yamaguchi Jepang di tahun 2026. Ternyata gerakan muter ini kejadiannya berurutan. Tulang belakang toraks di bagian depan itu 3 kali lebih lentur dan punya zona netral yang bikin dia bisa muter sampai 47 derajat nyaris tanpa hambatan. Di sisi lain, tulang lumbal di bagian belakang tuh kaku banget. Kelenturan di depan bikin kucing bisa bermanuver kilat, sementara kekakuan di belakang berfungsi jadi semacam jangkar yang kokoh. Biar apa? Biar putarannya nggak bablas dan pendaratannya tetap super stabil. Oke, dengan biologi dan fisika sekeren itu, wajar aja kucing jago mendarat. Tapi pertanyaannya, gimana kalau mereka jatuh dari ketinggian yang benar-benar ekstrim? Nah, kita masuk ke bagian paradoks sindrom high rise, misteri lantai 7. Di sini kita bakal nemuin fakta medis yang sama sekali nggak masuk akal. Coba lihat data dari studi klinis di Israel ini. Ini nunjukin distribusi kucing yang jatuh dari berbagai lantai. Kelihatan kan, paling banyak kejadian jatuh itu dari lantai menengah, sekitar lantai 3 sampai 6. Logika normal kita pasti bilang gini, makin tinggi kucing jatuh, ya cederanya pasti makin parah dong. Sayangnya, data medis justru nunjukin realita yang kebalikannya. Angka 7, ternyata lantai 7 ini adalah titik baliknya. Ada studi legendaris di New York tahun 1987 oleh Whitney dan Melhoff yang nemuin fakta gila. Tingkat keparahan cedera dan patah tulang pada kucing emang naik seiring dengan tingginya posisi jatuh. Tapi, itu cuma berlaku sampai lantai 7. Kalau kucingnya jatuh dari lantai yang lebih tinggi dari lantai 7, tingkat cederanya itu secara statistik malah menurun drastis. Loh kok bisa? Gak masuk akal kan? Jawabannya ada di konsep kecepatan terminal. Pas kucing udah jatuh sejauh kurang lebih 5-7 lantai, tubuhnya itu nggak lagi nambah kecepatan. Tarikan gravitasi udah seimbang sama hambatan udara, mentok di kecepatan sekitar 100 km per jam. Di titik inilah sistem vestibular kucing berhenti ngerasain akselerasi. Daripada panik dan tegang, si kucing malah jadi rileks. Mereka ngerentangin 4 kakinya, mirip pose parasut atau kayak tupai terbang. Pose rileks ini bikin hambatan udara makin besar, ngurangin kecepatan jatuh, dan yang paling penting, ngebantu nyebarin gaya benturan ke seluruh tubuh waktu mendarat, jadi nggak cuma bertumpu di 1 atau 2 kaki aja. Tapi, tunggu dulu. Ada satu faktor yang sangat krusial buat kita pahamin di sini, yaitu bias kelangsungan hidup atau survivorship bias. Banyak ilmuwan yang ngeritik kesimpulan bahwa jatuh dari lantai tinggi itu lebih aman. Kenapa? Karena data rumah sakit hewan itu cuma nyatet kucing yang masih hidup dan kebetulan dibawa ke dokter sama pemiliknya. Kucing malang yang jatuh dari lantai 30 dan tewas seketika, ya jelas nggak masuk data statistik. Jadi pahami baik-baik ya, ini murni analisis sains netral. Bukan berarti kalian jadi punya alasan buat nguji teori ini ke kucing peliharaan kalian di rumah. Jangan sampai ya. Akhirnya kita sampai di bagian ujung explainer ini, yaitu sinergi alam dan fisika. Lewat misteri kucing jatuh ini, kita jadi sadar betapa alam secara natural bisa menguasai hukum fisika tingkat lanjut. Terus, apa sih untungnya kita susah-susah mikirin beginian? Wah, banyak banget. Dinamika pergerakan kucing atau dalam bahasa kerennya sistem non-holonomik nggak cuma muasin rasa kepo fisikawan aja loh. Ilmu ini sekarang lagi banyak banget diaplikasiin di teknologi modern. Para peneliti pakai fisika kucing ini buat bikin algoritma robotika yang bisa nyimbangin badannya sendiri. Nggak cuma itu, prinsip ini juga dipakai buat ngerancang manuver satelit dan instrumen luar angkasa yang harus muter di kondisi tanpa gravitasi tanpa ngabisin bahan bakar tambahan. Benar-benar luar biasa kan gimana alam udah nemuin solusi elegan yang sekarang lagi mati-matian ditiru sama manusia. Jadi, lain kali kalau kalian ngelihat kucing lompat dari tembok terus mendarat mulus, ingatlah, kalian tuh lagi nonton sebuah mahakarya biomekanika, momentum sudut, dan evolusi yang bekerja barengan dengan sangat sempurna. Nah, itu dia pembahasan di explainer kita kali ini. Sekarang, giliran saya yang nanya nih sama kalian. Menurut kalian, perilaku hewan sehari-hari apalagi sih yang diam-diam nyimpen rahasia sains atau fisika yang gila? Mungkin cara burung kolibri terbang? Atau gimana cicak bisa nempel di dinding? Coba deh bagikan pemikiran dan teori kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di explainer berikutnya.